Gua juga mikirnya pertama, ini masih di Sumbawa, takutnya gue diduitin ya kan. Iya, orang soalnya rumor-rumor di Sumbawa itu begitu. Sumbawa sampai Lombok tuh katanya gitu ya. Katanya diduitin, orang turis diduitin. Walaupun lokal, cuman beda kampung. Karena logat gitu kan. Logat bisa diduitin, apalagi dari Jakarta kan. Iya, beda banget. Orang luar pasti bilangnya, orang Jakarta nih banyak uang. Sekarang kita bahas Kenawa. Jadi sebelum ke Kenawa itu hampir ada kejadian. Untungnya nggak kejadian ya. Kita hampir mati. Hampir jatuh ke jurang. Di hari ulang tahun lo. Di hari kelahiran gua. Malamnya sebelum itu kita ngucapin itu, kita makan malam dulu gak sih? Makan malam dulu, terus gua ngucapin ke dia ulang tahun. Terus nggak lama jam 2 pagi kita mau jatuh. Satu bis. Dan teriak-teriak, untungnya nggak kejadian. Untungnya masih bisa sampai sini. Sumpah itu gue serem banget, asli dah. Tapi kan jadi unik nanti. Iya. 24 Januari 9 berapa? Lu tahun berapa? 2000. Nah, 24 Februari 2000, 24 Februari 2020. Genep 20. Genep 20 meninggalnya parah banget. Kan bagus tuh di tahun 2020. Gampang dikenang. Tahun 2020 lu umur lu 20. Ya masih dosa banyak. Tar aja deh. Belum banyak aman. Tapi sampai Pototano ya, kita jam 5 pagi apa ya? 4. Jam 4 sebelum subuh. Istirahat dulu habis subuh. Ini gue inget deh, itu unik banget ya, pas subuh mau sholat jamaah, nggak ada yang mau jadi imam. itu suruh-suruhan nih, lu imam, gue disuruh imam, gue imam nih, gue mana bisa imam kan, gue makmum aja lah. Apis, imam, udah pak. Kan ada yang maksudnya lebih tua gitu. Iya. Ya. Terus akhirnya nungguin Pak Polisi. Akhirnya bukan dia yang imam kan? Ya terus bilang gini, ya udahlah kita sholat masing-masing aja. Asli nih, sholat subuh orang yang banyak masing-masing coba. Pikirnya lu, kayaknya nggak pantas gitu ya. Aneh kalau dibilang. Untungnya jadi jamaah. Alhamdulillah ya. Nah habis itu kita ke mana ada pelabuhan Pototano yang buat yang nyebrang ke Kenawa ya. Itu rada aneh tuh ya. Semua sepi banget ya. Terus juga kayak pelabuhan apa ya? Mungkin karena hari Senin kali ya. Kayak nggak layak gitu ya. Iya, mendingan di Jakarta ya. Soalnya nih, itu tahu pelabuhan, tahu apaan ya? Takut juga kan, takutnya galak-galak warganya. Itu dia, gue cuma ngikutin maps doang. Untungnya bener ya. Tapi emang sepi banget. Hampir nggak dapet kan. Kemana ada bapak-bapak ya dari pulang nelayan kali ya. Terus bilang. Dia juga ngoper kan? Iya. Pak Ipin. Namanya Pak Ipin. Pak kalau mau. Dia nanya nih, Pak kalau mau ke Kenawa gimana? Naik kapal apa? Bentar ya. Iya. Gue sempat gak yakin juga, Pis. Ini orang ke Kenawa kira-kira kayak gini. Ya itu. Gue sempat mikir nih, pulaunya di mana? Soalnya nih, kalau dari Pototano tuh ke pulaunya tuh nggak kelihatan. Nggak ada nih kuncup gini kan, Kenawa terkenal kuncupnya kan. Iya. Ini nggak ada kuncupnya. Ketutupan. Nah terus yang bikin gue nggak percaya tuh pas ini minta duitnya dulu. 200.000 kan. Nah tuh orangnya kabur nih. Dibohongin ya kan. Anjir pagi-pagi minta 200.000 iya. Kan. Katanya buat beli solar. Tapi agak lama nggak balik-balik ya. Itu udah was-was sih. Ini beneran nggak deh? Kalau duit tinggal dikit, dipintain 200.000, ntar kalau nggak jadi pergi gimana? Amsyong lah. Tapi untungnya jadi ya, Pak Upin kalau yang mau ke Kenawa, rekomen banget Pak Upin. Soalnya yang naik speedboat. Lu bisa mati bro gara-gara naik speedboat kalau yang jangan gitu, ntar nggak laku. Iya. Pak Upin mantap. Kalau lu pengen yang ekstrim banget, lu naik Pak Upin, lu bilang, Pak, cari ombak paling besar. Itu dia, rekomen dari gua. Ntar nih, lu lihat videonya kayak gini nih. Dia gua pegang
begitu. Ngeri kan? Parah. Tapi emang ngeri, tapi pas pulang biasa aja sih. Biasa. Tapi lu kayaknya pegangan tangan gue mulu nih pas berangkat. Soalnya habis ini fobia sama laut. Bukan fobia. Gak bisa berenang, gak bisa berenang. Tapi emang kuat ya, gue juga bisa berenang nih. Cuman kalau dibawa ngebut gitu nih, Lu gue ngeri juga. Takutnya gue kena baling-baling, gue kena karang di bawah, Ternyata apa-apa, enggak. lebih kenceng. Terus samping-sampingnya tuh yang bikin gua ngeri ya. Selain itu naik speedboat kencang banget, yang ngeri tuh ini samping kapal-kapal gede. Wah iya tuh. Itu. Takutnya kan kenapa ya? Nah itu ngeri, prak gitu kan. Aduh gila. Nah, udah skip sampai situ ya. Sampai ke Nawa, kita langsung ditawarin kopi sama teh. Sama wafer ricis ya. Padahal kagak minta. Iya. Tapi gratis, mantap. Pak Upin servisnya mantap. Mobil servisnya. Nanti mau ke Nawa, Pak Upin. Kontaknya nanti ya di Kontaknya nanti. DM aja. Nah, itu gue langsung disambut sama ibu-ibu, sama suami Namanya siapa istri ya? ya. Suami istri, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah itu dia, mereka baik banget, gue nggak tahu Itu namanya siapa. jaga warung. Dan gue berterima kasih langsung disambut di Pulau Kenawa dengan mereka untuk kali aja dia melihat video ini ya. Gue terima kasih banget. Kami berdua berterima kasih udah disambut dengan kopi. Dan gue juga mikirnya pertama, ini masih di Sumbawa, takutnya gue diduitin ya kan. Ya orang soalnya rumor-rumor di Sumbawa itu begitu. Begitu. Sumbawa sampai Lombok tuh katanya gitu ya. Katanya diduitin, orang turis diduitin. Walaupun lokal, cuman beda kampung. Karena logat gitu Nah, kan. logat bisa diduitin, apalagi dari Jakarta kan. Iya, Pasti, beda banget loh. orang luar pasti bilangnya, oh orang Jakarta nih banyak uang. Padahal nggak juga, Nggak juga. ya kan? Kita kan Backpacker, kere. iya backpacker. Tapi untungnya ya sampai di Pototano nemu aja. Tapi lu nyadar nggak sih kita nemu orang-orang baik dari Jakarta sampai Jakarta lagi? Parah, Ya, parah. gua nggak tahu itu kenapa. Entah gua suka beramal atau Apis suka beramal, tapi intinya nih, gua selalu gimana ya? Ketemu Gue nggak masuk di logika nih. Gue di ND, di Flores, dibayarin Lampung, kamar. Bayarin kamar, Bayar dikasih ojek. Bayarin ojek, dikasih apa? Ini nih. Oh iya ini. Kain. By the way ini dari Flores. Ini gue Dikasih. pakai. Sama satu lagi. Itu. Ada nggak lu? Ada. Coba. Bentar. Dikasih sama saudaranya. Ini kalau Mama ini Pince. ini gue jadiin sejadah. Namanya Mabes. Mabes. Kalau ini dari Mama Pince ini Terima kita. kasih Mabes, orang ND. Kalau ini Makasih sepasang ya. banyak. Gue warna ini, Pito Gua warna apa? warna biru. Nah kalau ini dari Mabes nih. Kalau ini gue jadiin sejadah. Iya. Berguna sekali. Berguna banget. Makasih ya. Dan gua nggak tahu kenapa banyak banget orang-orang baik. Sumpah. Sampai di mana tuh? Bima. Bima aja. Kebetulan makan di warung itu. Nah, gua nggak tahu nggak kebetulan sih ya. Emang cuma anak satu warung itu doang, Pis. Enggak, tapi sebenarnya ada warung yang lain buka. Cuman kita nggak pengen aja kayaknya di situ. Oh. Gua nggak lihat sih kalau itu ada warung, cuman gimana ya? Gue lihat ada warung lain buka, tapi kayaknya nggak pengen gitu. Cuman gue berdua nih kayak bilang, Pis, itu aja ya kayaknya yang ada warung nih. Dan gua sama Apis berdua langsung mampir ke warung itu, terus bilang, pas sampai bilang, Mas dari mana? Dari Jakarta. Nah dan kebetulan ibu-ibunya itu, anaknya itu kuliah di Jakarta. Baru Orang mau. Bima, baru mau. Yang tapi yang gede udah kuliah di Jakarta, Pis. Iya kali ya, gue lupa. Kuliahnya di Tangerang, oh enggak, kos-kosannya di Bintaro. Gue inget banget di Bintaro, sumpah. Jadi dia bilang gini, udah Mas, mandi dulu. Mau istirahat di kamar nggak? Ada nih di kamar. Gue bilang Karena cuma sebentar ya. Terus gue bilang nih, Bu, nggak usah repot-repot. Udah Mas, nggak apa-apa. Soalnya saya tahu anak saya merantau gimana. Terus juga pasti di Jakarta dia dihargain, dikasih makan. Makanya saya mau balas budi nih mumpung Mas orang Jakarta, karena saya tahu anak saya di Jakarta gimana, Nah, ditampung itu ya. sama teman-teman itu. Nah, sampai kita keliling Bima, tas kita tinggal. Pas kita ya? tinggal, alhamdulillah nggak ada yang hilang ya. Iya, aman-aman aja. Sampai mandi, Padahal tas gue isinya elektronik aja. iya laptop ya. Kalau orang jahat mah bisa aja dia dicolong ya. Bisa aja. Jadi, Nah itu tapi aman-aman aja. Aman-aman. Nah balik lagi ke Kenawa. Nah di Kenawa kan sempat rada bingung ya, ini bisa ngecamp apa enggak ya? Tapi untungnya bisa ngecamp. alhamdulillah. Tapi cuma bawa Indomie, kan bodoh. Oh, Tapi Yesus Indomie. buntu. Indomie. Wah. Indomie, apapun masalahnya tetap Indomie. Indomie nasi, wah iya. Kita cuma bawa Indomie 4. 4 kalau nggak salah ya. 4. 4 cuman buat
Dua. pagi itu Hmm. sama malam. Parah ya. Parah. Terus nggak bawa beras sebenarnya. Kita beli beras Sedikit. sedikit. Beli beras buat makan malam biar ada ganjil-ganjilan. Karena kita nggak bawa logistik ya udahlah. Jadi nggak lanjut. Apa daya. Yang penting sih, maksudnya mie apa? Ada yang ditampung Iya, lah di perut. tampung. Yang penting mah air bersih. Itu dia. Nah, Air. ya kalau mau ke Kenawa tuh bawa air yang banyak. Terus tapi enaknya sih nggak bayar ya. Ngecamp ya. Nah, gue kira pertama itu speedboat bayar, kapal, sama masuk pulau bayar. Nah, Kalau di Pulau Seribu bayar. bayar. Kalau di Pulau Seribu tuh untuk camping aja bayar. Nah, walaupun ada penjaga ya kan. Di Pulau Seribu ada penjaga tuh tetap bayar. Nah, kalau di Pulau Kenawa ada penjaga sebulan nggak kek. bayar. Katanya mau sebulan ke, seminggu ke, terserah. Yang penting gimana ya, jangan aneh-aneh. Terus juga buang sampahnya. Itu dia. Soalnya paling penting itu sampah. Tapi lu di Kenawa ngerasa yang aneh gak? Mistis. Iya gitu loh. Kan masalahnya kita sampai sore itu cuman berdua ya. Jam 4-an itu baru ada 5 orang itu tuh yang dari Lombok. Tapi kan dari pagi sampai jam 4 itu kan kita cuman berdua di situ, tenda cuman satu di tengah-tengah itu. Lu ngerasa yang aneh gak? Kalau gua ngerasanya, menurut gua nih di Kenawa, gua ngerasa kita nggak berdua. Kan ada bapaknya. Iya, maksudnya bapaknya kan sama ibu-ibu berempat. Ya, maksudnya kita camping kan jauh-jauh berdua nih di dalam tenda. Dan gua ngerasain mau menjelang maghrib itu kita nggak berdua, sumpah. Kan ada yang 5. Enggak, juga dari itu. Itu gua berasa nih di luar tenda itu kayak ada apaan ya? Gua nggak tahu itu Kalau suara. di luar tenda gue nggak ngerasa sih. Itu nggak tahu suara, nggak tahu orang lewat, cuman kerasa-kerasa, nggak tahu tikus. Gue positif thinking ya, itu tikus sama apa. Cuman gue yang emang gue suges, gue kayak ngeliat, perasa juga. Tuh gue pas lagi buang air besar tuh, yang lu di sana, gue di sini. Wih, gue breeding. Kayak lagu tuh. Iya. Engkau di sana. Lu di sana, gue di sini. Karena emang cukup jauh jaraknya, gue juga. Gue yang di pojok cu. Gue agak ngeliat ke, jadi di Pulau Kenawa itu ada rumah 2 yang dibikin sama bule pakai botol-botol bir. Botol bekas gitu. Botol bekas bir, bukan botol bir, botol bekas bir yang udah gak ada isinya. Nah itu karena bencana alam, gempa, Rusak. itu rusak, hancur sebagian dalamnya, terus botol-botol pada hancur. Nah itu gue kayak emang gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin bro. Kan gue pernah ngomong ke lu. Pas Kalau kita lu lewat, pas kita lewat itu kan. Kan gue bilang gini, Tok kayaknya ada orang di dalam. Iya. Bukan itu kucing. Gue sempet jiper tuh. Gue juga emang tahu tuh, gue rasa mah ada orang ya. Iya, entah karpet, entah. Soalnya masih ada kayak barang-barang gitu dalam. Iya, masih barang-barang. Nah, gue yang ngeliatin, emang gue nggak ngeliat orang, cuman gue berasa nih ada yang ngeliatin gue. Itu dia yang bikin gue merinding. Udah itu doang sih. Lalu gue ngerasa ada yang di dalam. Emang ada di dalam gitu. Mondar mandir. Enggak, maksudnya kayak diri gitu loh. Diri. Entah suges atau gimana, mungkin halu juga kayak. Entah gimana, tapi gue ngerasa di situ ada orang di dalam. Serem. Tapi kalau malam-malamnya gue nggak ngerasa yang aneh-aneh sih. Kalau malam Gue kan nge-record di luar tuh. Iya sih. Tapi yang bikin rada merinding tuh pas kita ke warung dan si ibu-ibu tuh cerita ada yang setan itu duduk di depan itu. Itu dia. Ibu kalau cerita dari ibu-ibu yang punya warung, itu sekitar jam berapa kita? 10-an ya. Jam 10-an. Tuh pada sharing kan. Gue sama Apis mau beli pop mie ya. Kopi minum gitu doang, sekalian ngecas doang. Oh, ngecas juga. Dan gue juga ngobrol sama ibu-ibunya sama bapak-bapaknya. Katanya kalau lagi emang kebetulan itu dia nampakin diri ininya. Apa maksudnya? Penjaga Pulau Kenawanya. Penunggu lah istilahnya. Dia suka nampakin diri di ayunan. Tuh katanya cewek putih, rambutnya panjang. Padahal siangnya doi main di ayunan. Itu dia, makanya siangnya gue main di ayunan. Nah, gue baru tahu. Kata ibu-ibunya sih, nggak apa-apa asal kita nggak melakukan Aneh-aneh ya. kan. Lagi mau ngapain aneh-aneh berdua aja. Berdua ya kan, cowok-cowok. Terus Siapa tahu kelamaan. Nah, yang bikin seremnya lagi, Pis. Itu mbak-mbak penunggunya disapa sama yang punya pulau.
Nah itu dia. Itu dia berani banget bisa nyapa begitu, ilmunya udah kuat. Gue udah gak berani dah kalau udah nyapa. Gue cuma ngeliat aja dari jauh. Kalau emang ketemu nih. Masalahnya gelap banget toh. Iya, gue udah nyapa aja dah. Udah bodo amat dah. Gue ngeliatin ngintip doang nih dari jendela. Enggak, masalahnya Pulau Kenawa itu kan nggak ada lampu ya. Cuman ngandelin genset doang kan. Kalau gensetnya mati. Bulan. Nah itu dia, kalau misalnya kagak ada bulan bagaimana? Gue sih rada-rada jiper ya, rada-rada. Bener gak nih? Soalnya yang 5 orang itu di ujung. Jauh banget. Posisi kita tuh di tengah. Terus dia kan juga rame kan? Iya, nah kita berdua. Doang. Terus lu tau nggak, malam itu ngilangin Parno, gue ngobrol masa depan. Iya. Tok lu nanti mau jadi apa? Pas sudah besar. Tuh di antara bintang-bintang, di belakangnya Gunung Rinjani. Pokoknya di depan-depan, di atas-atas kita itu planet-planet lain dah pokoknya didengar. Itu gue kerasa bego banget. Berasa gimana ya? Enggak kayak lu udah mau hidup terakhir gitu. Iya. Iya nggak sih? Udah penghabisan trip, ya lu nanti mau jadi apa? Lulus apa namanya? Abis trip ini lu mau kerja di mana? Tapi kalau diinget-inget kocak aja. Kocak, nggak jelas. Udah mana nih? Lu pernah nggak sih nyuci pakai air laut doang? Gue nih, baju udah kotor banget. Baju berapa nih? Baju 4. Sempak nih celana dalam 6. Celana panjang 1. Dicuci gak pakai rinso, pakai laut doang. Terus begonya ya, dijemur, dijembreng di flysheet. Udah tahu kan di tengah itu banyak debu. Pasir ya, jalur pasir. Kena angin lah tuh. Kena angin, Debu. panas semua. Tapi nih pas kering nih buset bajunya nih keras banget kayak ikan asin. Itu bener terik banget kali ya. Parah. Sampai kering gitu. Gue ngerasa kebakar banget di situ. Parah ya. Nih, paha gue habis ngelotok. Nah itu dia. Tapi di luar dari mistis-mistis tadi ya, malam-malam ya. Kalau misalnya pun kita hari Selasanya lanjut lagi, bisa kejadian ketemu. Menurut gue bisa. Menurut gue. Apalagi cuman yang jaga cuman berdua tuh, si bapak sama ibu tuh. Dan 5 orangnya itu udah pulang. Kalau misalnya itu kejadian cuman berdua doang kita ya. Gue nginep tuh di warung itu. Udah ya, udah amat ya. Mau gimana? Gue nginep di situ. Tendanya gue tinggal. Ngeri cu. Ngeri, bukan ngeri lagi, gila. Gimana ya? Soalnya Gue gak pernah ngalamin yang aneh-aneh toh. soalnya kiri kanan nih, pohon-pohon tinggi. Tengahnya plong ya kan? Gak tahu itu kiri kanan ada yang ngintip ada yang apa. Nah itu dia, iya. Dia Gue baru kepikiran itu tadi. pas pulang. Iya, kalau pas di sana gue cuman gitu doang, sebatas ngomong doang. Kayaknya ada orang di dalam. Udah gitu. Soalnya kebawa suasana kali. Karena itu tempat paling oke sih, mantap. Gue saranin kalau ke Kenawa tuh banyak orang. Pertama bukan karena hal mistis ya. Itu irit budget speedboat. Iya. Soalnya speedboat di Kenawa tuh harganya 2,5 sampai 200. Gimana sih lu ngasih range harga 200 2,5 sampai 200 sampai 2,5. Itu gimana ya? Kalau lu bisa berenam ya kan, 6 bagi 200 aja kayak gitu. Nggak bisa, kapalnya Pak Upin cuma 4. Yang lain emang Upin doang. Ya kan kita rekomen Pak Upin. Iya, Pak Upin the best. Bisa 6. 2. Ya kalau kayak Adul? Oh ya Adul nggak tahu ya. Adul mah nggak bakal situ dia aja nggak bakal. Berat nih. Iya. Ke depan dong gini.